Polika dengan NIM 2017-402119. Izin memaparkan materi hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, yang berjudul Masalah Sosial, Etika, dan Hukum pada Internet. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Internet telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat atau bagi penggunanya. Tetapi juga internet semakin kesini semakin telah membawa masalah sosial bagi penggunanya. Salah satu masalah sosial yang paling umum adalah cyberbullying atau biasa disebut penghinaan sosial. Penghinaan sosial secara online. Contohnya, cyberbullying bisa terjadi pada sosial media, forum online, atau bisa saja melalui pesan teks atau email. Dampak dari cyberbullying ini dapat menyebabkan stres, depresi, atau bahkan gangguan mental yang mana bisa menyebabkan bunuh diri pada si korbannya tersebut. Kemudian internet juga bisa menjadi tempat penyebaran informasi palsu atau yang biasa kita sebut dengan hoax. Karena yang namanya internet itu mencakup seluruh dunia, itu sangat mudah sekali untuk menyebarnya informasi-informasi yang sudah diupload dan sudah diproses oleh internet. Maka dari itu banyak sekali sebenarnya dampak negatif dari internet. Dan salah satu penyebab dampaknya dari penyebaran informasi palsu ini dapat mengiring opini publik atau opini politik itu sendiri. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang kejahatan cyber. Kejahatan cyber adalah serangan yang dilakukan oleh peretas atau serangan virus. Tujuan dari kejahatan cyber ini yaitu untuk mencuri data atau informasi secara pribadi. Contohnya seperti pencurian identitas, pencurian data, ataupun seperti serangan virus pada penggunanya. Kemudian pornografi. Pornografi ini sebenarnya sudah masuk dalam dampak negatif pada internet itu sendiri. Karena jika sudah masuk ke internet, maka aksesibilitas dapat mempengaruhi internet itu sendiri. Aksesibilitasnya sangat mudah karena otomatis sudah tersebar di internet. Maka bagi penggunanya yang sangat ingin sekali mengakses tersebut, akan sangat mudah untuk menemukannya. Kemudian selanjutnya ada terganggunya privasi. Di internet itu sendiri ada beberapa informasi yang sangat pribadi bagi seseorang. Maka dari itu, kita sebagai pengguna internet zaman-zaman sekarang apalagi ya, gitu perlu berhati-hati dalam menggunakan internet itu sendiri. Kenapa? Karena contoh kecilnya, misal kita sedang ada masalah apa, itu masalahnya sangat privasi. Jangan sampai kita mengumbar masalah kita itu di sosial media. Contohnya seperti kita membuat status atau kita membuat status contohnya di Instagram atau di Twitter. Karena yang namanya jejak digital itu tidak akan hilang sampai kapanpun. Kemudian yang terakhir ada perubahan sosial. Internet dapat memberi dampak yang sangat terlihat sekali pada masyarakat atau penggunanya, karena termasuknya pada perilaku dan sikap. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu masalah yang terkait dengan internet adalah kecanduan internet atau internet addiction. Kecanduan internet dapat menyebabkan gangguan tidur, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Hal ini juga dapat mempengaruhi produktivitas dan hubungan sosial seseorang. Untuk mengatasi masalah sosial dalam internet, diperlukan upaya dari berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pemerintah dapat membuat undang-undang yang mengatur penggunaan internet dan menindak pelanggaran seperti cyberbullying dan penyebaran informasi palsu atau hoax. Lembaga pendidikan dapat memberikan pendidikan tentang penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab.
Masyarakat juga dapat berperan dengan melaporkan perilaku yang tidak pantas dan mempromosikan penggunaan internet yang positif dan sehat. Kemudian, materi selanjutnya, apa itu etika? Etika adalah cabang ilmu filsafat, aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu, sehingga di dalamnya akan membahas mengenai suatu adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu komunitas, misalnya suatu kelompok masyarakat. Kemudian, apa itu cyber law? Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet informasi yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait submateri apa saja yang akan dipaparkan pada materi dalam video kali ini. Ya, untuk yang pertama terkait pengertian dari etika, moral, dan juga hukum. Kemudian ada etika dalam teknologi informasi, kemudian ada hak dalam teknologi informasi, dan yang terakhir ada hukum dalam teknologi informasi. Yang pertama, terkait moral itu sendiri. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai yang benar dan juga yang salah. Moral merupakan sistem sosial yang di dalamnya memiliki daftar aturan sehingga kita bertanggung jawab atas perilaku kita ke orang lain. Sedangkan etika sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya dari kata ethos. Ethos bentuk tunggalnya memiliki arti tempat tinggal yang biasa, seperti padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, dan juga cara berpikir. Dalam bentuk jamaknya, yaitu taeta, artinya adat kebiasaan. Istilah etika sering digunakan dalam istilah filsafat berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika sendiri sering juga disebut dengan etik, di mana etik merupakan pencerminan dari pandangan masyarakat mengenai apa yang baik dan juga apa yang salah, serta membedakan perilaku atau sikap yang dapat diterima dengan apa yang hendak diterima, guna mencapai kebaikan dalam kehidupan bersama. Sehingga dalam hal ini, etika adalah ilmu untuk menentukan apakah perilaku yang dilakukan manusia itu baik atau buruk. Dengan kata lain, yakni aturan atau pola perilaku yang dihasilkan oleh akal manusia. Etika itu bersifat relatif, di mana artinya etika bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman. Izin melanjutkan materi kedua yaitu materi tentang hukum. Hukum adalah aturan perilaku formal yang diberlakukan oleh otoritas berdaulat seperti pemerintah untuk warga negaranya. Hukum memiliki aturan dalam bentuk norma dan sanksi yang dirancang untuk mengatur tingkah laku manusia, memelihara ketertiban, dan mencegah terjadinya kekacauan. Lalu untuk materi yang ketiga, yaitu tentang etika bermedia sosial atau internet. Pengguna teknologi informasi harus belajar bagaimana memiliki etika yang baik dalam menggunakan internet. Beberapa etika dari bermedia sosial. Yang pertama yaitu pergunakan bahasa yang baik. Yang kedua, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Cross-check kebenaran berita, pahami isu, lalu stop hoax. Selanjutnya, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Demikian sedikit pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, slide selanjutnya. Berikut ini masalah etika dalam internet. Yang pertama, privasi dan keamanan data. Dalam privasi dan keamanan data, pengguna internet harus memastikan bahwa data pribadi mereka aman dan terlindungi dari akses yang tidak sah. Ini termasuk penggunaan password yang kuat, menghindari berbagai informasi pribadi secara terbuka, dan menghindari phishing atau serangan yang merusak.
Yang kedua, kekerasan dan pelecehan online. Kekerasan dan pelecehan online di sini pengguna internet harus menjaga sikap sopan dan menghindari melakukan tindakan kekerasan atau pelecehan online terhadap orang lain. Ini termasuk menjaga bahasa yang digunakan di forum online dan media sosial, serta menghindari melakukan perundungan atau penghinaan online. Yang ketiga, penyebaran informasi palsu. Penyebaran informasi palsu di sini pengguna internet harus memastikan bahwa informasi yang mereka bagikan adalah benar dan dapat dipercaya. Ini termasuk memeriksa sumber informasi sebelum membagikannya dan menghindari menyebarkan informasi yang belum diverifikasi. Yang kelima, kebebasan berbicara. Dalam kebebasan berbicara, pengguna internet harus menghargai kebebasan berbicara, tetapi juga harus bertanggung jawab atas kata-kata dan tindakan mereka. Ini termasuk menghindari melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan atau merugikan orang lain. Yang keenam, identitas digital. Dalam identitas digital, pengguna internet harus mempertimbangkan bagaimana mereka ingin dipandang di dunia digital dan menjaga citra diri mereka secara online. Ini termasuk menghindari berbagai informasi pribadi atau foto yang tidak pantas, serta menjaga perilaku online mereka yang sopan dan santun. Masalah yang ketujuh yaitu hak cipta dan kekayaan intelektual. Hak cipta dan kekayaan intelektual, di sini pengguna internet harus menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual milik orang lain. Ini termasuk menghindari melakukan tindakan pembajakan atau penggunaan tanpa izin dari konten atau materi yang dilindungi hak cipta. Selanjutnya, macam-macam isu. Yang pertama ada isu strategis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah atau masyarakat di masa mendatang. Yang kedua, isu taktis atau insidentil. Sesuatu yang dilakukan atau terjadi hanya pada kesempatan ataupun waktu tertentu saja. Cenderung tidak direncanakan, tidak rutin atau tetap melainkan sewaktu-waktu. Terima kasih. Di era digital ini, internet telah menjadi kebutuhan. Bahkan di beberapa negara menjadikan internet sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Saat ini, sekitar 50% penduduk dunia telah menggunakan internet. Dan begitu juga di Indonesia yang lebih dari separuh penduduknya tercatat sebagai pengguna internet aktif. Sekitar 51% penduduk menggunakan internet dan 40% aktif di media sosial. Internet juga menjadi media yang mampu menjadi sarana penting dalam pemenuhan hak berpendapat dan berekspresi. Secara umum, visi dari penggunaan dan pemanfaatan media internet yang berbasiskan pada hak asasi manusia telah dirumuskan oleh Koalisi Hak dan Prinsip Berinternet dalam bentuk 10 HAM di internet. Dan inilah 10 hak asasi manusia di internet menurut Koalisi Hak dan Prinsip Berinternet. Untuk hak yang pertama, universalitas dan kesetaraan. Semua manusia itu dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dalam ranah online. Untuk yang kedua, hak dan keadilan sosial. Internet adalah ruang untuk promosi, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan memajukan keadilan sosial. Setiap orang itu memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam ranah online. Untuk yang ketiga, yaitu hak aksesibilitas. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses dan menggunakan internet yang aman dan terbuka. Hak yang keempat, yaitu ekspresi dan serikat. Setiap orang itu berhak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi secara bebas di internet tanpa sensor atau gangguan lainnya. Setiap orang juga memiliki hak untuk berserikat, berkumpul secara bebas melalui dan atau di internet untuk kepentingan sosial, politik, budaya, atau yang lainnya. Dan hak yang kelima, yaitu perlindungan privasi dan data. Setiap orang memiliki privasi online. Ini termasuk kebebasan dari pengawasan, hak untuk menggunakan enkripsi, dan hak untuk anonimitas online. Setiap orang juga memiliki hak
Untuk pelindungan data, termasuk kontrol atas pengumpulan data pribadi, retensi, pengolahan, dan penghapusan, serta pengungkapan. Untuk hak yang keenam, yaitu kehidupan, kebebasan, dan keamanan, di mana hak untuk hidup, bebas, dan aman itu memang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi secara online. Hak-hak ini tidak boleh dilanggar dan digunakan untuk melanggar hak-hak lain dalam ranah online. Untuk hak yang ketujuh, yaitu keanekaragaman. Keanekaragaman budaya dan bahasa di internet harus dipromosikan dan inovasi teknis serta kebijakan harus didorong untuk memfasilitasi pluralitas atau keberagaman ekspresi. Untuk hak yang kedelapan, yaitu kesetaraan jaringan, di mana setiap orang itu berhak memiliki akses universal dan terbuka untuk konten internet, bebas dari diskriminasi prioritas, penyaringan atau kontrol trafik atas alasan komersial. Hak yang kesembilan yaitu standar dan peraturan. Arsitektur internet, sistem komunikasi, dan dokumen dan format data harus didasarkan pada standar terbuka yang menjamin interoperabilitas lengkap, inklusi atau terbuka, dan kesempatan yang sama untuk semuanya. Dan untuk hak yang terakhir, yaitu hak yang ke-10, hak asasi manusia dan keadilan sosial harus membentuk landasan hukum dan normatif yang menjadi kerangka internet ditata dan dikelola. Ini dapat terjadi secara transparan dan multilateral berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi yang inklusi atau yang terbuka, dan menjalankan akuntabilitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi 5 Cyberlove dalam hukum Indonesia. Melihat bahwa kejadian-kejadian pelanggaran di internet dan banyaknya penggunaan atau memanfaatnya di Indonesia bahkan di dunia internasional, maka sudah saatnya pemerintah Indonesia menjadikan Cyberlove menjadi prioritas utama. Selanjutnya, materi 5 Undang-Undang ITE di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur berbagai perlindungan hukum atas menggunakan internet sebagai media transaksi dan menggunakan informasi. B. Terdapat 13 bab dan 54 pasal. C. Baik, selanjutnya itu beberapa masalah hukum dalam internet, antara lain pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta adalah masalah besar di internet. Banyak konten digital seperti musik, film, dan buku dapat dengan mudah disalin dan didistribusikan di internet tanpa izin dari pemilik hak cipta. Hal ini dapat merugikan pencipta konten dan pemegang hak cipta dan menjadi masalah hukum yang kompleks. Lalu masalah yang kedua itu pelanggaran privasi. Pengguna internet harus memperhatikan privasi pribadi mereka dan harus dijaga agar tidak digunakan secara tidak sah. Pelanggaran privasi dapat terjadi dalam beberapa penyebaran informasi pribadi, pembajakan data, atau penggunaan foto atau video tanpa izin. Lalu yang ketiga itu kejahatan siber. Kejahatan siber adalah tindakan kriminal yang dilakukan melalui internet. Ini termasuk peretasan, phishing, dan malware yang dapat merusak komputer atau mencuri informasi pribadi. Lalu yang selanjutnya itu konten tidak sah. Masalah yang keempat itu konten tidak sah. Internet memungkinkan siapa saja untuk membuat dan mengunggah konten, tetapi beberapa konten dapat dianggap ilegal atau tidak etis. Ini termasuk konten pornografi, penyebaran kebencian, dan tindakan terorisme. Lalu yang kelima, pelanggaran kontrak. Internet memungkinkan penggunaan untuk melakukan bisnis secara online, dan kontrak yang dibuat di internet harus dipatuhi seperti halnya kontrak yang dibuat secara konvensional. Pelanggaran kontrak dapat terjadi dalam bentuk ketidakpatuhan terhadap persyaratan dan ketentuan dalam kontrak atau ketidaksepakatan dalam pengiriman barang atau pembayaran. Terima kasih. Selanjutnya, materi kelima yang keenam, identitas palsu. Internet memungkinkan pengguna untuk membuat identitas palsu atau menggunakan identitas orang lain secara tidak sah. Ini dapat mengakibatkan pencurian identitas dan penipuan. Dan yang ketujuh,
pelanggaran hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual mencakup hak paten, hak merek, dan hak cipta. Internet mengakibatkan pengguna untuk mengakses informasi dan konten yang dilindungi. Hak kekayaan intelektual tanpa izin yang dapat menyebabkan masalah hukum. Dan yang selanjutnya itu kesimpulannya dan itu minimal masalah sosial dalam internet antara lain kejahatan cyber, pornografi, terganggunya privasi, perubahan perilaku sosial, penyebaran informasi palsu atau hoak yang belakangan ini sangat banyak terjadi di masyarakat Indonesia ya, dan kecanduan media sosial atau internet. Biasanya itu yang kecanduan itu anak-anak. Dan Hukum Teknologi Informasi UU UT nomor 11 tahun 2008. Dan selanjutnya moral, etik, dan hukum rangkaian nilai manusia yang meliputi adab dan budaya. Dan selanjutnya hak bermedia sosial internet. Semua orang memiliki hak masing-masing untuk bermedia sosial. Dan etika teknologi informasi memiliki hal yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan manajemen isu, upaya mengidentifikasi isu yang akan dianggap dan penyelesaiannya. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada masalah, kesalahan atau masalah, mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Nun wal qalam wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.